Halo semuanya, selamat pagi. Saya Yulia Tika Saragih, mahasiswi program studi S1 Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk mata kuliah metode penelitian yang berjudul Analisis Regresi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali. Seperti yang kita tahu, struktur ekonomi Bali sangat unik karena bertumpu kuat pada sektor pariwisata dan perdagangan. Karakter ini membuatnya sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Sebagai bukti, pada awal pandemi 2020, pengangguran di Bali sempat melonjak hingga 5,63%. Namun, data terbaru per Agustus 2025 menunjukkan pemulihan yang sangat luar biasa, di mana tingkat pengangguran terbuka atau TPT Bali turun drastis ke angka 1,49%, terendah secara nasional. Namun, di balik angka rendah tersebut, ada masalah yang perlu kita teliti. Pertama, adanya disparitas wilayah, yang dimana itu Karangasem mencatatkan pengangguran tertinggi sebesar 1,80%, sementara Bangli terendah di 0,73%. Kedua, adanya paradoks di kota Denpasar. Sebagai pusat ekonomi, Denpasar justru konsisten memiliki angka pengangguran yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Hal inilah yang memicu pertanyaan, faktor apa saja yang sebenarnya paling dominan memengaruhi angka pengangguran tersebut? Sebagai mahasiswa matematika, saya melihat fenomena sosial ekonomi ini harus diukur secara kuantitatif terhadap research gap atau ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor penentu TPT. Solusi yang saya tawarkan adalah penggunaan analisis regresi data panel untuk menggabungkan dimensi waktu dan wilayah. Di sini, kompetensi matematika terapan akan sangat diuji melalui aljabar matriks dalam estimasi OLS serta berbagai pengujian statistik inferensial. Berdasarkan latar belakang tadi, saya mengidentifikasi 4 poin masalah utama, termasuk disparitas wilayah dan belum adanya kajian khusus model data panel Bali periode 2015 sampai 2024. Dari sana, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh PDRB, IPM, kemiskinan, UMK, dan TPAK secara parsial maupun simultan terhadap pengangguran di Bali. Serta model estimasi data panel manakah yang paling tepat di antara CEM, VEM, atau REM. Tujuan penelitian ini sangat jelas untuk menganalisis signifikansi faktor-faktor tersebut secara empiris dan menemukan model terbaik untuk memetakan karakteristik ketenagakerjaan di Bali. Manfaatnya, secara teoritis akan mengembangkan literatur statistika terapan dan secara praktis memberikan rekomendasi ilmiah bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi penanggulangan pengangguran. Nah, selanjutnya, agar kajian ini tetap fokus dan mendalam, penelitian ini dibatasi pada 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Dengan 5 variabel independen yang sudah disebutkan yang tertera di sini, menggunakan data sekunder runtun waktu sepanjang dekade 2015 hingga 2024. Landasan teori yang saya gunakan mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, hukum Okun mengenai hubungan negatif output ekonomi dengan pengangguran. Kedua, teorema modal manusia yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan atau IPM. Dan yang ketiga, lingkaran setan kemiskinan yang menjelaskan jebakan pengangguran terstruktur. Nah, alasan saya mengapa memilih data panel, karena metode ini memberikan derajat bebas yang lebih besar dan mampu mengontrol heterogenitas antar wilayah. Saya akan menguji 3 pendekatan, yaitu yang pertama common effect, kedua fixed effect, dan yang ketiga random effect untuk mencari yang terbaik. Nah, selanjutnya, secara sistematis, hipotesis penelitian saya adalah PDRB dan IPM diduga berpengaruh negatif signifikan, sementara tingkat kemiskinan, UMK, dan TPAK diduga berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Bali. Nah, selanjutnya, metodologi yang digunakan
dalam pengumpulan data ini adalah kuantitatif asosiatif dengan kausalitas ex post facto. Saya melakukan sensus atau total sampling pada seluruh kabupaten kota di Bali selama 10 tahun, sehingga didapatkan total 90 unit observasi yang bersumber dari BPS. Selanjutnya, berikut adalah tabel definisi operasional variabel saya. Variabel terikatnya adalah TPT yang disimbolkan dengan Y, dengan 5 variabel bebas, X1 hingga X5 yang mencakup aspek ekonomi dan sosial, di mana seluruh data bersumber dari BPS dan Disnaker. Inilah persamaan struktural regresi data panel yang akan diolah. Tahapan analisisnya meliputi uji pemilihan model menggunakan tes Cow, Hausman, dan Lagrange multiplier. Dilanjutkan dengan uji asumsi klasik untuk memastikan data valid secara statistik, dan terakhir pengujian hipotesis melalui uji T, uji F, serta koefisien determinasi. Nah, selanjutnya berikut ini adalah daftar pustaka dan referensi akademik yang saya gunakan dalam menyusun proposal ini, yang terdiri dari jurnal ekonomi pembangunan, buku statistika multivariabel, dan data resmi dari Badan Pusat Statistik. Cukup sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu statistika dan kesejahteraan masyarakat Bali. Terima kasih atas perhatiannya. Matur suksma.